Dan karena saking terlalu pandainya ini, para cendekiawan di kota Athena itu membuat satu rumus. Tidak ada di muka bumi ini yang disebut dengan kata satu mutlak. Nggak ada. Semua benda yang satu itu gabungan dari benda-benda kecil yang disebut gabungan molekil-molekil sehingga menjadi sebuah benda. Kapur tulis itu gabungan dari ribuan mungkin jutaan molekil-molekil sehingga menjadi batang kapur tulis. Kaca atau gelas itu juga gabungan dari molekil-molekil kaca sehingga terbentuklah kaca. Sehingga paradigma masyarakat di kota Athena itu merumuskan tidak ada benda itu satu secara mutlak. Termasuk Tuhan. Tuhan juga nggak bisa satu. Jadi kata theos yang disebut Tuhan dalam terminologi Yunani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga karunia dan petunjuknya senantiasa menaungi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Dan yang utama, semoga kita senantiasa istiqomah di dalam iman dan Islam, sehingga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa memiliki hati yang taat kepada segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami tim Studio Islam Channel edukatif penyampai kebenaran Islam yang menyajikan fakta dan peristiwa seputar dunia Islam dan dunia kristologi tentunya. Sahabat-sahabat sekalian, kaitannya dengan misi edukasi kami, channel Studio Islam ini juga merupakan channel reaction Islam yang mengomentari keyakinan beragama Islam dan Kristen. Untuk turut mencerdaskan baik kami tim Studio Islam sendiri maupun kalian semua, khususnya bagi saudara-saudara seiman kami, agar dapat menolak dengan akal dan ilmu apabila ada pendeta atau misionaris sesat yang datang dengan sejumlah tawaran yang menggiurkan. Kita bisa menolak mereka dengan baik dan tentunya dengan akal dan ilmu, agar mereka sadar bahwa apa yang diimani mereka sudah salah dan keliru. Nah, langsung saja kita simak apa yang mendasari pendeta yang pandai berbahasa Yunani ini mu'alaf. Simak selengkapnya video yang akan kami tampilkan. Nabi Isa atau ajaran Yesus itu pada awalnya memang ajaran tauhid karena misi dakwah yang pusatnya di Yerusalem waktu itu, kemudian dakwah pertama kali di negara Syria. Makna-makna Injil yang dibawa sampai ke negara Syria itu masih bermakna ketauhidan atau monoteis. Tetapi ketika dari Syria ini dibawa ke arah barat sampai ke negara Yunani di kota Athena itu, nah, ternyata pembelokan makna dari Injil itu ada di kota Athena. Karena kota Athena itu kota gudang cendekiawan. Pemikir-pemikir dunia, penemu rumus-rumus kimia, fisika itu ada di sana. Nah, sahabat muslim, perlu dipahami komentar pendeta ini adalah buah pikiran pada waktu dia masih menganut ajaran gereja monoteisme. Apakah itu gereja monoteisme? Kita sebut saja Kristen aliran Nasrani. Aliran yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi mereka percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Mereka sama persis dengan Islam, hanya saja aliran ini belum mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mereka. Seperti contohnya pendeta Yohanan, seorang pendeta Nasrani di zaman almarhum Ustadz Insan Moko Ginta, dan sempat dimu'alafkan beliau sebelum Ustadz ternama ini meninggal dunia. Jadi, jika Anda bertanya ditempatkan di aliran apa gereja monoteisme ini, kami lebih suka menempatkan pada keyakinan Nasrani yang percaya pada satu Allah yang benar yang mengutus Yesus Kristus sebagai utusan atau nabi dan rasul Allah. Lalu apa yang mendasari pendeta ini murtad? Mari kita simak bersama-sama cuplikan video selanjutnya. Dan karena saking terlalu pandainya ini, para cendekiawan di kota Athena itu membuat satu rumus. Tidak ada di muka bumi ini yang disebut dengan kata satu mutlak. Nggak ada.
Semua benda yang satu itu gabungan dari benda-benda kecil yang disebut gabungan molekul-molekul sehingga menjadi sebuah benda. Kapur tulis itu gabungan dari ribuan mungkin jutaan molekul-molekul sehingga menjadi batang kapur tulis. Kaca atau gelas itu juga gabungan dari molekul-molekul kaca sehingga terbentuklah kaca. Sehingga paradigma masyarakat di kota Athena itu merumuskan tidak ada benda itu satu secara mutlak. Termasuk Tuhan. Tuhan juga nggak bisa satu. Jadi kata theos yang disebut Tuhan dalam terminologi Yunani atau Greek itu adalah dewa tertinggi yang membalai dewa-dewa lain. Nah, ketika Injil diberitakan ke kota Athena, itulah awal kalau kita tuh menyebutnya bid'ah. Ajaran baru bagi ajaran Nasrani. Itu awalnya di kota Athena. Nah, kalian sudah menyaksikannya sendiri, ternyata begitu ya pembentukan konsep ketuhanan umat Kristen dari sebuah penggabungan apa yang ditemui dan dipelajari oleh cendekiawan Yunani hingga masalah ketuhanan atau keesaan Tuhan pun mereka rumuskan seperti ini. Jadi pantas saja ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2 sangat mirip sekali dengan apa yang dikatakan oleh mantan pendeta ini. Allah yang Maha Esa dikiaskan seperti sebuah penggabungan antara dirinya dengan firman-Nya. Mari kita cermati seksama dan tim Studio Islam kutipkan pasalnya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia atau firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kalau kita amati dua ayat ini seolah-olah firman dan Allah itu dua molekul yang berbeda tetapi ujungnya mereka jadikan satu hingga membentuk jadi satu. Firman adalah Allah dan Allah adalah firman. Beginilah konsepsi umat Kristen sehingga mereka mengatakan firman adalah Yesus dan Yesus adalah Allah. Jadi benar ya sahabat-sahabat muslim apa yang dikatakan oleh mantan pendeta ini, rumus ketuhanan mereka adalah sebuah gabungan. Nah, pantas saja ada doktrin Trinitas. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita tanya kepada mantan pendeta yang lain yang sudah menjadi mu'alaf. Mari kita simak videonya. Buat mbak di belakang, teteh di belakang, Yohanes 1 ayat 1 kita semua sudah tahu, itu sudah menjadi rahasia umum, bahkan dari sekolah teologi pun mengiyakan, karena sebetulnya Yohanes 1 ayat 1 itu adalah copy paste dari sajak atau syair Helenisme, Stoa, teatrikal yang dipakai oleh orang-orang Yunani di seputaran Asia Kecil. Itu dipadankan dengan keberadaan seseorang atau tokoh mit Greka, Yunani mitos, dewa-dewa, seseorang atau seseorang tokoh yang namanya Mithras. Jadi benar ya sahabat muslim bahwa mantan pendeta ini tidak berdusta bahwa agama Kristen memang ada hubungannya dengan keyakinan dewa-dewa Yunani kuno. Sebagian umat Kristen berpikir itu hanya sekedar teori belaka, tidak ada praktek yang membuktikan. Akan tetapi di sini kami tim Studio Islam menunjukkan bukti prakteknya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible mereka sendiri. Karena ketika disebutkan bahwa Yesus itu orang yang luar biasa, dulu ada penyakit yang belum ditemukan obatnya, yaitu seorang yang terkena lepra atau kusta. Itu kalau sudah terkena lepra atau kusta, maka tubuhnya akan hilang sedikit demi sedikit. Nah, ketika diceritakan, ada seorang manusia bernama Yesus mendoakan orang sakit kusta itu bisa pulih seperti sempurna, ini menjadi viral. Mengalahkan viralnya tokoh legendaris Arkilis. Arkilis itu dulu bayi yang dicelupkan oleh orang tuanya ke dalam air suci. Ketika Arkilis dewasa itu jadi orang yang sakti mandraguna. Dia tidak mempan dengan goresan pedang, juga tidak mempan dengan tajamnya anak panah. Tapi akhirnya musuh mencoba menggali informasi. Tanya ke babysitternya, bagaimana Arkilis bisa sehebat itu? Itu karena dulu waktu masih bayi oleh orang tuanya dicelupkan ke dalam air suci. Hanya bagian di bawah mata kaki yang tidak tercelup. Jadi kalau mau membunuh Arkilis itu silahkan ditembak di bawah mata kakinya. Matilah Arkilis. Itu orang yang seperti itu di kota Athena disebut anak dewa. Walaupun mati akhirnya anak dewa. Sekarang ini ada tokoh yang lebih hebat dari Arkilis. Namanya Yesus. Jangankan orang yang sakit
seperti orang sakit kusta. Orang yang meninggal pun dipanggil bisa bangkit. Bagi penganut Trinitas itu kekuasaan Yesus hebat itu. Mutlak ya. Bagi orang-orang monoteis, atas izin Tuhan yang mengutus dia bisa lakukan itu. Kalau Tuhan nggak menghendaki, nggak mungkin. Jadi bagaimana Yesus membangkitkan orang mati pada waktu itu? Maka mayat yang diperintahkan untuk bangkit itu bangkit betulan dan melepaskan kain kafan yang dililitkan ke tubuhnya, kemudian bisa pulang ke rumahnya. Nah, cerita seperti ini bagi masyarakat kota Athena. Oh, berarti Yesus ini memang anak dewa. Transit di Indonesia disebut anak Allah. Ini satu kesalahan. Anak dewa menjadi anak Allah di tempat kita. Bagi orang sana menyebut anak dewa itu nggak masalah. Tapi ketika disebut anak Allah itu suatu istilah yang sebenarnya susah diterima. Tapi kaum Trinitas dari umat Nasrani meyakini itu. Karena keyakinan itu sudah dibangun dari masa kecil, sehingga untuk melepas keyakinan itu juga nggak mudah. Nah, benar sekali ya sahabat muslim, dan sungguh masuk akal bahwa orang seperti Yesus di mata orang Yunani dipandang sebagai anak dewa. Kesaksian ini tidak dapat dipungkiri sebagaimana kitab Bible juga membenarkan Barnabas mereka sebut dewa Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Jadi ajaran Yesus atau Nabi Isa alaihi salam pada mulanya adalah ajaran monoteisme atau tauhid yang kemudian dicemari dengan keyakinan dari ajaran paganisme Yunani. Jadi dalam video ini bukan saja hanya teori yang disampaikan oleh mantan-mantan pendeta ini benar adanya, tetapi kami juga sertakan ayat Bible sebagai bahan prakteknya, sehingga menjadi satu kejelasan bahwa bukan saja tidak mungkin, tapi sangat-sangat mungkin mereka merubah ajaran monoteisme menjadi sebuah trinity yang berasal dari para cendekiawan Yunani yang sudah merumuskan keesaan Tuhan menjadi konsep Trinitas atau penyembahan terhadap tiga Tuhan, yakni Bapa sebagai Tuhan besar, Yesus sebagai Tuhan kecil, sementara Roh Kudus biar kalian sendiri yang menjawab. Mari kita simak lagi kebenarannya dan bagaimana sejarahnya melalui cuplikan video selanjutnya. Nah, dari situlah awal malapetaka ajaran Nasrani itu berkembang biak. Dan di kota Athena itu diprakarsai oleh imam yang bernama Imam Athanasius. Jadi kelompok yang meyakini Yesus itu sebagai anak dewa atau anak Allah dan punya bapa atau Theos gitu ya. Theos itu bapa sebagai dewa tertinggi. Kalau ada bapa, ada anak berarti juga ada ibunya. Maka disebut Trinitas. 3 tapi 1. Ini susah sebetulnya. Bagi akal sehat susah. Tapi bagi umat Nasrani yang sudah terdidik dari kecil, itu susah dilepaskan. Gitu. Betul. Pada waktu itu kondisi kekristenan terbagi menjadi 2. Jadi Romawi itu ada di wilayah utara dan di wilayah selatan. Wilayah selatan itu mulai dari Yerusalem sampai ke Maroko atau Al-Maghrib. Itu wilayah yang meyakini Yesus itu utusan Tuhan. Di bawah seorang imam yang bernama Arius. Sehebat apapun kekaisaran Romawi, ketika terjadi kegaduhan di tingkat bawah, maka wibawa pemerintahan waktu itu sempat goyah. Ketika Romawi di bawah pemerintahan Konstantinopel, yang ibu kotanya di Istanbul, untuk menyelesaikan kegaduhan negara adidaya waktu itu, maka semua tokoh gereja dikumpulkan dari perwakilan dari utara dan perwakilan dari selatan. Hanya untuk memutuskan satu saja ajaran Nasrani yang diizinkan di negara Romawi, kekaisaran Romawi. Dan sang kaisar ini bukanlah orang yang pernah belajar agama. Jadi sang kaisar ini orang yang menyembah dewa matahari dan diikuti oleh seluruh rakyat kekaisaran Romawi. Jadi nggak kenal agama itu. Maka dengan pengetahuan sang kaisar ini ditetapkan ada konsili tingkat dunia. Kalau Konstantinopel itu ibu kota negara Romawi, konsili itu diadakan di ibu kota kabupaten agak ke selatan, namanya kota Nikea. Nah, di Nikea itu kemudian sang kaisar punya ide. Kalau gitu kita sekarang voting. Siapa yang meyakini Yesus Tuhan dan siapa yang meyakini Yesus itu utusan Tuhan. Ini kan keputusan yang konyol. Masa memutuskan Tuhan dengan cara seperti itu? Keputusan yang konyol. Ya kalau kita lihat di peta Romawi pada waktu itu, wilayah utara jauh lebih besar suaranya. Ya, naudzubillah min dzalik. Akhirnya selesai voting, suara itu dimenangkan oleh kelompok Imam Athanasius yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Logika pendeta sekarang, anak sapi, ya sapi. Sapi. Anak kambing juga
Kambing. Kambing. Kalau anak Tuhan berarti Tuhan, Tuhan. kata mereka. Nah, sejak saat itulah diketuk palu hakim, yaitu sang kaisar sendiri, bahwa ajaran Nasrani yang benar, yang meyakini Yesus sebagai Tuhan. Nah, ketuk palu internasional. Nah, keputusan yang konyol. Jadi penganut-penganut yang monoteis, jadi pengaruh-pengaruh Arius harus dilenyapkan dari wilayah Romawi, Pak. Para orang Yunani yang sudah terlanjur menerima pengajaran Mesias itu akhir mau dia harus berasimilasi dengan budaya Yunani, baru dia bisa terima ajaran Kristiani atau ajaran Yesus, tapi dalam pola wacana Yunani, sehingga sangat melenceng sekali. Dan saya bisa buktikan nanti satu saat sampai di mana melenceng, dan ini saya lagi berdoa supaya orang Kristen sadar. Nah, sahabat sekalian, jadi seperti itulah konsep sebenarnya. Jadi, apa yang kami coba bantu jabarkan dari kedua video ini benar-benar fakta, bukan hanya asumsi atau teori, bahwa ajaran Rasul Yakobus dan Paulus memang berbeda dari sudut pandang dan bahkan saling menuduhkan di antara mereka ada rasul palsu. Nah, perbedaan keyakinan ini diimplementasikan juga di zaman Imam Arius dan Athanasius, Imam Trinitas yang mengadopsi tulisan Paulus. Sebab yang mendakwahkan ajaran Yesus pada bangsa lain hanya satu, yakni Paulus, sebagaimana pendapat Yohanan sebagai pendeta Nasrani ini. Nah, tidak perlu mantan pendeta Yohanan yang membuktikan. Mantan pendeta ini pun sudah sangat jelas membuktikan bahwa ajaran tauhid Yesus sudah dicemari dengan tradisi penyembahan terhadap berhala. Jadi nggak heran dong kalau umat Kristen identik dengan penyembahan terhadap patung yang pada awalnya saja nenek moyang mereka sama seperti demikian para penyembah patung. Tradisi ini semakin nyata, tidak terbantahkan, bahkan laris manis pada zaman sekarang. Ajaran Imam Arius ini tidak ubahnya seperti ajaran saksi Jehovah yang dianggap sesat oleh Kristen pada umumnya. Sebagaimana juga Imam Trinitas Athanasius menganggap sesat ajaran tauhid Imam Arius. Nah, sahabat-sahabat muslim sekalian, jadi benar sekali ya bahwa Rasulullah Muhammad SAW meminta kepada sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Negeri yang dipimpin oleh Raja Najasyi yang jika kita tonton filmnya di dalam serial Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Raja Habasyah merupakan Raja Kristen. Kesaksian mantan pendeta ini semakin menarik, mulai dari sejarah Yesus sampai ke sejarah Nabi Muhammad SAW. Mari kita lanjutkan videonya. Nah, ketika terjadi genocide ya, Imam Arius beserta anak buahnya, pengikutnya, mereka lari ke arah timur dan selatan. Kalau sekarang kita bisa lihat di kawasan Ethiopia. Nah, di kawasan Ethiopia itu berdiamlah umat Nasrani yang berakidah monoteis atau tauhid. Nah, kondisi ini diperjelas dalam hadis Rawal Ahmad. Ketika hijrah pertama kali, ketika sahabat-sahabat berkisar jumlahnya 40 orang, ini diminta hijrah ke negeri Habasyah. Nah, di negeri Habasyah itulah yang sekarang dikenal dengan negeri Ethiopia. Jadi penduduk Nasrani di kerajaan Habasyah itu beda dengan penduduk Nasrani yang ada di Makkah waktu itu. Para sahabat di hijrah pertama kali disambut oleh sang raja yang disebut dengan Raja Najasyi. Kenapa kalian dikejar-kejar oleh para petinggi dari kota Makkah? Karena junjungan kami sedang mengajarkan kami tentang keyakinan agama, yaitu keyakinan agama tauhid. Memang junjunganmu yang bernama Muhammad itu utusan Tuhan. Betul Pak Kinda? Buktinya apa? Saya kepengen tahu kalau memang junjunganmu itu diutus oleh Tuhan. Sekarang buktikan. Lalu dibacakan Quran Surat Maryam. Nah, setelah dibacakan Quran Surat Maryam itu, sang Raja Najasyi menangis. Bergetar hatinya. Tidak mungkin orang yang bernama Muhammad, orang yang tidak terpelajar atau ummi, orang yang tidak bisa mengenal kitab-kitab sebelumnya, tetapi tahu dengan sangat tepat isi kitab Injil. Terjadilah pensahadatan massal dalam satu negara. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ternyata setelah saya pelajari, di awal-awal Quran surat Maryam itu isinya sama persis dengan kisah yang ditulis oleh sahabat Yohanes atau Injil Yohanes. Oh, makanya menangis. Nggak mungkin kalau orang yang bernama Muhammad ini, kalau tidak mendapatkan wahyu dari Allah, bisa mengerti kitab Injil dengan sangat tepat dan benar. Allahu Akbar. Sungguh Allah Maha Besar dan Maha memberikan petunjuk. Ini baru benar-benar pendeta yang cerdas. Dia menemukan kebenaran dan kejanggalan di dalam agama Kristen. Kemudian dia memutuskan untuk murtad dari Kristen dan masuk ke dalam Islam menjadi seorang mu'alaf. Beliau rela membuang jabatannya sebagai pendeta yang pandai dalam bahasa Yunani. Hanya sebuah kebenaran dari sebuah cerita yang menarik yang dia baca lalu menjadi viral hingga membuat sejumlah pendeta dan jemaat Kristen masuk Islam disebabkan oleh buku ini. Dan luar biasanya buku ini benar-benar tidak ada yang jual. Tim Studio Islam mencoba mencari di Google, ternyata sudah dihapus. Dan mencoba mencari di beberapa toko online ternama, ternyata tidak dijual lagi. Tim Studio Islam mencari juga di beberapa situs e-book versi PDF juga tidak menemukan. Artinya, buku ini menyimpan rahasia besar kekristenan dan bagi para pembacanya langsung kontan tidak percaya lagi dengan kekristenan. Allahu Akbar. Beruntunglah bagi yang sudah punya, semoga ada netizen yang baik hati dan mau menyumbangkan buku tersebut kepada tim Studio Islam sebagai edukasi konten kami. Nah, buku apakah itu? Gara-gara membaca buku Kala Yesus Jadi Tuhan. Ternyata saya dapat pencerahan. Gara-gara membaca buku Kala Yesus Jadi Tuhan. Nah, setelah buku itu disebarkan, dijual, banyak tokoh-tokoh Nasrani yang akhirnya itu berhijrah menjadi seorang mu'alaf. Akhirnya dari penerbit buku itu langsung ditarik dari peredaran dan tidak dicetak lagi. Itulah yang buat saya itu akhirnya terbuka. Ternyata sejarah ketuhanan Yesus itu bisa dilacak. Bahkan gereja sengaja menyembunyikan. Sejarah ini.